Yang saya hormati Ketua STI Siliwangi Bandung, Bapak Profesor Dr. Haji Samsu Yusuf. Yang saya hormati Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik dan Keuangan, Bapak Profesor Dr. Haji Oyo Sudaryo Mukhlas MSI. Yang saya hormati pula Ketua BPH, Bapak Dr. Haji Asep. Yang saya hormati Ketua UPT Jurnal, Ibu Dr. Haji Popon Sumarni MAG. Dan yang saya hormati Editor in Chief Jurnal Islamika, Bapak Dr. Haji Udik Soehudin MAG. Dan yang saya hormati Ketua Prodi di lingkungan STI Siliwangi Bandung beserta Ibu dan Bapak dosen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Aula Objek Sulaiman dalam rangka pengembangan jurnal Islamika, dan nanti akan dilanjutkan teknis bagaimana cara mensubmit jurnal di Open Journal System. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Tadi setelah disampaikan panjang lebar oleh editor in chief terkait dengan pengolahan jurnal. Jadi intinya dari apa yang telah disampaikan itu, kita akan bertransformasi dari jurnal yang sifatnya konvensional atau yang sering kita kirimkan melalui WA atau email, dan hari ini jurnal wajib dikirimkan ke Open Journal System yang alhamdulillah STI Siliwangi Bandung di tahun 2023 telah memiliki jurnal Islamika berbasis Open Journal System. Kemudian Bapak sekalian, mungkin di sana di handphone telah saya sampaikan terkait dengan materi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah hadir, dan saya juga sampaikan permohonan maaf, dan saya tidak bermaksud untuk menggurui Ibu dan Bapak semuanya, mohon maaf. Bukan berarti karena posisi saya di sini sebagai managing editing di Islamika, bukan, tapi saya memiliki keinginan bahwa Islamika bisa menjadi jurnal yang setara dengan jurnal-jurnal yang lain. Tidak menutup kemungkinan karena memang membutuhkan proses, walaupun hari ini Islamika belum terakreditasi, tapi saya yakin dengan bantuan dan dukungan Ibu dan Bapak serta dari pimpinan yang sangat support, saya yakin Islamika bisa memiliki nilai terbaik dari jurnal-jurnal yang terbaik. Amin. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak semuanya, saya beserta Pak Dr. Uni, apalagi Ibu Dr. Popo dan tim pengelola jurnal Islamika tidak akan mampu mengelola apabila tidak ada tulisan. Apa yang akan kita kelola kalau memang Islamika tidak ada yang berminat? Maka sebelum orang lain berminat, maka minatilah oleh kita sendiri sebagai dosen STI Siliwangi Bandung. Kita coba cintai terlebih dahulu bahwa di STI Siliwangi Bandung ini memiliki jurnal. Kalau dulu STI Siliwangi Bandung itu memiliki jurnal berbentuk cetak. Nah, di handphone sudah saya sampaikan bahwa perjalanan STI Siliwangi Bandung dari awal, bahkan di tahun 2012 dengan keluarnya ISSN cetak nomor 2085 5982 berlaku pada volume 4 tahun 2012. Ini perjalanan awal jurnal Islamika, dan luar biasa usianya sudah hampir 12 tahun Ibu dan Bapak semuanya. Tapi sayangnya dari usia 12 tahun itu sampai hari ini jurnal Islamika belum terakreditasi secara nasional di Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi.
Kemudian seiring perkembangannya, Islamika pun turut melakukan transformasi dari cetak menjadi elektronik berdasarkan SK Badan Riset dan Inovasi Nasional, Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah nomor 29864-836. Luar biasa, ini nomornya panjang sekali. Berarti se-Indonesia itu banyak sekali yang mengajukan ISSN elektronik. Bahkan Islamika itu nomornya hampir 2.986, 29.864.836 yang tercatat di BRIM Islamika ini tahun 2023 tertanggal 18 April 2023 dan memiliki nomor kelahiran. Nah, ini dicatatnya nomor kelahiran. ISSN merupakan nomor kelahiran dari jurnal tersebut. Kalaupun sebelumnya sudah ada nomor kelahiran secara cetak, maka di tahun 2023 Islamika memiliki nomor kelahiran secara elektronik dengan edisi mulai pada volume 7 nomor 1 Januari 2023. Maka kalau nanti Islamika berkeinginan untuk mengakreditasi jurnal tersebut, maka kami tim Pengelola Jurnal Islamika akan mengirimkan berkas-berkas dari artikel-artikel yang sudah ada dari volume 7 nomor 1 sampai dengan volume 8 nomor 2 tahun 2024. Maka di awal tahun 2025 baru kami bisa mengajukan akreditasi untuk jurnal Islamika ke Arjuna, dan sistemnya itu berbasis online. Bukan lagi hari ini kita datang ke Jakarta, tidak, tapi kita bisa mengirimkan dari sini, dari STAI kemudian dikirimkan ke Arjuna, dan nanti akan dilihat seberapa detailkah artikel yang kita kirimkan, dari mulai tadi yang telah disampaikan oleh editor in chief ya, Imrannya nanti akan dikoreksi oleh asesor ya, dari mulai introduction, kemudian metodologi, research and discussion, dan yang terakhir conclusion. Nah, dari beberapa tahapan itu memang membutuhkan proses ibu dan bapak semuanya. Kita pun bisa sampai hari ini seperti ini merupakan proses yang padat. Sama halnya dengan jurnal Islamika di awal kelahirannya tahun 2023 berbentuk elektronik, maka di awal itu pula kita memiliki tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab saya sebagai managing editor, tapi tanggung jawab Sivitas Akademika SDI Siliwangi Bandung untuk dapat mensupport dan mendukung bahwa SDI memiliki jurnal, dan ini harus diperkenalkan kepada Sivitas Akademika di luar SDI Siliwangi Bandung. Karena tadi telah disampaikan oleh Pak Dr. Udi bahwa komposisi untuk dinilai baik oleh asesor nanti yaitu komposisinya 60-40 atau 70-30. Penulis dari luar itu komposisinya 60, sedangkan penulis dari SDI Siliwangi Bandung itu hanya diberikan porsi 40%. Jadi kalau hari ini Islamika terbitan setiap maka dosen SDI hanya memiliki komposisi 3 atau 2. Kalau 7 berarti 3, kalau 5 setiap edisinya berarti 2 tulisan yang dapat dikirimkan oleh dosen SDI Siliwangi. Dan selebihnya itu dikirimkan oleh dosen luar yang afiliasinya bebas. Kalau ibu dan bapak memiliki afiliasi di perbankan, contoh di sini ada juga praktisi perbankan ya, maka silakan di sana bisa dicantumkan sebagai apa di perbankan tersebut. Kemudian kalau yang aktif di MUI, kemudian di badan-badan yang ada di Indonesia dan sebagainya, atau di perguruan tinggi yang lain, di UPI, di UIN atau sebagainya, itu silakan bisa disandingkan afiliasinya, karena itu nanti dianggap sebagai penulis luar yang saya pun berharap nanti ke depannya SDI Siliwangi Bandung itu ketika menerima tulisan dari luar itu tidak berbayar dulu gitu untuk karena kita masih belum akreditasi kalau dari luar. Kemudian dosen SDI yang tulis di Islamika
Saya harap itu nanti tidak perlu mengharapkan imbalan dari STI gitu. Karena kalau ibu dan bapak menulisnya di luar, ya di luar itu di kampus luar, kemudian terakreditasi Sinta, bahkan Sintanya Sinta 2, Sinta 3, nanti itu bisa dikomunikasikan mungkin dengan pimpinan. Mudah-mudahan nanti ada alokasi anggaran untuk mensupport sana, sehingga dosen-dosen jadi rajin untuk menulis dan mengharumkan nama STI Siliwangi Bandung. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang perlu diperhatikan pula oleh ibu dan bapak sekalian, bahwa dalam penulisan artikel di jurnal ilmiah ini harus memperhatikan beberapa etika publikasi. Pertama yaitu terkait dengan similarity atau cek plagiarisme. Dan ini penting sekali ibu dan bapak semuanya. Kenapa saya sampaikan? Saya tidak berkenan kalaupun nanti di kemudian hari ada orang yang mengklaim tulisannya, gitu ya, tulisan udah kita tulis, kita publish di Islamika, ternyata ada orang yang mengklaim bahwa tulisan itu merupakan tulisan dia, gitu. Dan ini memang terjadi hari ini. Ada salah satu dekan fakultas di perguruan tinggi yang jabatannya dicopot, kemudian dia permalukan. Karena apa? Karena tulisannya terafiliasi ada tulisan orang lain. Karena apa? Dia mencantumkan referensi dari tulisan tersebut. Akhirnya tulisan tersebut dia klaim sebagai tulisan yang diganti. Ternyata ada orang lain yang pernah mempublikasikannya. Nah, di sinilah pentingnya kita sebagai akademisi memperhatikan plagiarisme, sehingga kami di pengelolaan jurnal Islamika itu memberikan etika publikasi bahwa tulisan yang masuk Islamika plagiarisme itu 25%. Kalau itu nanti sebenarnya baiknya itu dikomunikasikan melalui jurnal sistem gitu. Karena di sana, dan perlu saya sampaikan ibu dan bapak semuanya, open jurnal sistem versi 3 atau yang hari ini digunakan oleh Islamika itu merupakan open jurnal sistem yang paling mudah dibandingkan dengan open jurnal sistem versi 2. Kalau ibu dan bapak sering berselancar melihat jurnal-jurnal yang lain, itu ada dua versi, OJS versi 2 dan OJS versi 3. Dan hari ini Islamika menggunakan versi yang ketiga sekali dan sangat interaktif. Di sana ada obrolan yang dapat diakses oleh ibu dan bapak semuanya. Berbeda dengan OJS versi 2 yang tidak ada obrolan atau chat secara OJS di dalam aplikasi.